Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun perbedaan kita, doanya selalu sama. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebetulnya saya ingin sekali cepat-cepat memberikan tanggapan kepada tulisan Kiai Haji Imaduddin yang terbaru. Tetapi saya menghormati beliau dengan cara ketika melihat judulnya dan melihat apa yang ditulis itu ditujukan kepada Gus Rumail. Jadi yang layak menanggapi adalah Gus Rumail. Hanya saja saya tunggu-tunggu sudah beberapa hari ini kok belum ada tanggapan. Maka saya berinisiatif untuk mencoba memprediksi kira-kira apa tanggapannya Gus Rumail tentang tulisan Kiai Haji Imaduddin. Atau ya anggap ini adalah tanggapan asal-asalan dari saya kepada tulisan Kiai Haji Imaduddin yang berjudul menyibak sisi gelap ya, atau sisi gelap tentang keluarga Jadid mulai terungkap. Nah, jadi di sini sebetulnya kalau saya perhatikan Kiai Haji Imaduddin itu melakukan semacam melangkahi atau melanggar kaidahnya sendiri. Ya kalau bahasa kasarnya itu blunder atau mungkin tanakut dengan kaidahnya. Kronologisnya begini. Dalam kitab Al-Janadi, Al-Janadi itu kitab As-Suluk, itu ulama abad ke-8, tahun 730-an wafatnya. Lahirnya malah abad ke-7. Di situ menuliskan bahwa Jadid ini jalurnya adalah putra dari Abdullah, putra dari Ahmad. Berarti jalurnya ke Ali Al-Uraidi. Satu ya poinnya. Kemudian Gus Rumail membuat penelitian, Jadid itu saudaranya Alwi. Lalu Kiai Haji Imaduddin sejak awal sudah menolak itu, bahwa Jadid ini bukan saudaranya Alwi. Nah, tetapi yang agak lucu, Kiai Haji Imaduddin membawakan wacana tentang Jadid ini adalah keturunan Musa Al-Kadim dengan menggunakan kitab abad ke-10. Kita tahu ketika Kiai Haji Imaduddin itu kekeh menolak Ubaidillah karena menggunakan kitab yang paling mendekati, yaitu abad ke-7, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sehingga kitab setelah Asy-Syajarah Al-Mubarakah kalau memuat informasi yang bertentangan dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditolak. Jadi ini namanya sekunder, yang paling mendekati walaupun gak sezaman. Putra Ahmad 3 ada dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini dianggap sekunder karena paling dekat. Kalau ada kitab yang lain yang nambah Putra Ahmad ditolak. Sekarang kitab yang paling dekat dengan Al-Jadid yaitu kitab As-Suluk awal abad ke-8 mengatakan Jadid itu putra Abdullah. Kok ditolak dengan kitab abad ke-10? Mana kitab abad ke-10-nya juga nggak dicetak, baru berbentuk manuskrip, Kasyful Ghain. Itu pun tidak jelas kitabnya, belum dicetak, belum ditahqiq. Kok bisa gitu? Hanya untuk meyakinkan bahwa Jadid ini bukan saudaranya Alwi, karena Alwi diklaimnya jalurnya Ubaidillah. Ternyata Jadid jalurnya Musa Al-Kadim, saudaranya Ali Al-Uraidi. Berarti sudah berpisah di atas. Jadi ingin menguatkan argumentasinya Kiai Haji Imaduddin bahwa penelusurannya Gus Rumail tentang Al-Jadid itu salah. Tapi kok bawa kitab yang abad ke-10 membantah kitab abad ke-7 Al-Janadi? Ini gimana? Agak lucu kan? Jadi simple ya. Simple. Kalau komitmen bahwa kitab yang paling mendekati yang dipakai, sehingga kalau ada kitab setelahnya menyelisihi maka ini tidak dipakai. Kenapa masalah Jadid kok malah pakai kitab abad ke-10 Musa Al-Kadim? Bahkan kalau saya cari-cari itu manuskripnya pun beda-beda. Di situ justru ada satu manuskrip ya yang bukan menyebut bin Jadid atau tidak menyebut Abi Jadid, tapi Abi Hadil ya. Jadi bukan jim tapi ha, hadil, terus huruf terakhirnya bukan dal tapi lam, Abi Hadil. Dan sudah ada yang merestorasi walaupun tidak dicetak, itu tulisannya memang Abi Hadil, bukan Abi Jadid. Terlepas dari itu, yang jelas yang mengatakan Abi Jadid jalurnya ke Musa Al-Kadim itu kitab abad ke-10. Yang mengatakan Jadid jalurnya ke Ubaidillah, ke Abdullah, berarti ke Ali Al-Uraidi, itu kitab abad ke-8. Kok bisa yang 10
digunakan menolak yang 8. Kalau pakai cara ini berarti kitab abad ke-9, kitab abad ke-10 yang menambah putra Ahmad ada Abdullah harus diterima juga walaupun bertentangan dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini sederhana Pak ya, tidak perlu kita terlalu cerdas. Kalau kamu memperhatikan dengan seksama, kamu tahu di mana persoalannya. Kok bisa kitab abad ke-10 digunakan mengkoreksi kitab abad yang sebelumnya? Sementara prinsipnya sekunder yang paling mendekati itu yang dipakai. Kalau ada kitab setelahnya menolak, maka tidak dipakai. Jadi begitu. Kemudian, masalah apakah Jadid itu adalah saudaranya Alwi? Itu tidak bisa ditolak dengan kitabnya Al-Janadi. Al-Janadi itu tidak menyebut apakah Jadid punya saudara Alwi atau tidak. Ingat, tidak menyebut. Hanya menyebut ada orang bernama Jadid bin Abdullah. Kitab-kitab setelahnya, setelah Al-Janadi ini tidak ada yang menyebut apakah Alwi itu bersaudara dengan Jadid atau tidak. Lalu muncul kitab yang menyebut kalau bersaudara. Artinya sekundernya adalah menyebutkan Alwi bersaudara dengan Jadid. Misalnya kitabnya As-Samarqandi menyebutkan bahwa Alwi bersaudara dengan Jadid. Ada juga Basri. Kenapa ini bisa ditolak? Toh ini tidak bertentangan dengan kitab sebelumnya. Sama dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, menambah anak Ahmad menjadi 3 tidak ditolak. Walaupun sebelumnya tidak ada yang menyebut anak Ahmad itu ada berapa. Semua menyebut cuma 1. Al-Fahri menyebut 1. Al-Majdi menyebut 1. Tahdhibul Ansab menyebut 1. Ibnu Toba menyebut 1. Lalu Asy-Syajarah menyebut 3. Tidak ditolak oleh Kiai Haji Imaduddin karena tidak berlawanan dengan sebelumnya. Kenapa tidak berlawanan? Karena sebelumnya itu tidak membatasi, hanya menyebut sebagian. Nah, ini menjadi patokan Asy-Syajarah. Maka kitab setelahnya kalau melawan Asy-Syajarah dilawan, ditolak. Karena Asy-Syajarah mempertegas cuma 3. Kasus Jadid bersaudara dengan Alwi, Al-Janadi tidak menyebut bersaudara atau tidak. Berarti posisinya sama dengan kitab Tahdhibul Ansab, sama dengan kitab Al-Fahri ketika menyebut putra Ahmad. Jadi hanya menyebut sebagian, tapi tidak memastikan ada Abdullah atau tidak. Sama dengan Al-Janadi, hanya menyebut Jadid tapi tidak memastikan Jadid punya saudara Alwi atau tidak. Maka kitab setelahnya, selama tidak ada yang mengatakan Jadid bukan saudaranya Alwi, ya, yang lebih dekat daripada yang mengatakan Jadid saudaranya Alwi, maka yang mengatakan Jadid saudaranya Alwi itu sekunder namanya. Jadi nggak terikat oleh waktu berapapun jaraknya. Kiai Imaduddin pernah mengatakan begitu kok. Karena kebetulan saja yang muncul Asy-Syajarah Al-Mubarakah ketika membatasi putra Ahmad. Misalnya tidak ada Asy-Syajarah Al-Mubarakah ya, di abad ke-7, abad ke-8 atau abad ke-9 muncul, tetap dianggap sebagai sekunder. Jadi sebetulnya nggak relevan bawa-bawa waktu. Mau berapa ratus tahun pun, mana yang terdekat. Bahkan Kiai Haji Imaduddin pernah bilang, misalnya ada kitab abad ke-8 atau abad ke-9, maka itu yang sekunder selama informasinya itu tidak bertentangan dengan yang sebelumnya. Itu kuncinya sebetulnya. Jadi informasi bahwa Jadid punya saudara Alwi selama tidak bertentangan dengan kitab sebelumnya, maka itu dipakai. Itu sekunder namanya. Mestinya gitu ya. Mestinya gitu kalau mau konsisten dengan teorinya sendiri. Ada kitab primer, ada kitab sekunder. Jadi kitab primer itu yang sezaman. Sekunder adalah yang paling mendekati. Ya. Maka apa isi kitab yang paling mendekati ini dianggap paling benar. As-Syajarah paling mendekati membuat batasan putra Ahmad cuma 3, maka yang lain salah. Mestinya tentang Alwi, tentang Jadid, tidak ada yang membuat batasan-batasan. Baru muncul kitab yang mengatakan bersaudara. Tidak bertentangan dengan apapun sebelumnya. Ini juga mestinya dipakai. Kalau mau pakai teorinya Kiai Haji Imaduddin secara jujur, secara kompleks. Ya saya berharap Gus Romer punya tanggapan yang lebih keren daripada sebatas saya menanggapi seperti ini. Ini saya bermodal dari membaca dan mentelaah teorinya Kiai Haji Imaduddin, apa itu primer, apa itu sekunder. Dan ternyata Kiai Haji Imaduddin di tulisan ini justru melangkahi kaidahnya sendiri ya. Kecuali Kiai Haji Imaduddin bisa menghadirkan kitab ya, sebelum kitabnya As-Samarqandi atau sebelum kitab yang mengatakan Jadid itu bersaudara dengan Alwi. Apa yang harus dihadirkan? Kitab yang mengatakan bahwa Jadid tidak punya saudara ya. Baru itu dianggap berlawanan dengan kitab sebelumnya. Ini nggak ada yang bilang tentang Jadid punya saudara atau tidak. Kenapa orang yang mengatakan punya saudara malah ditolak? Apakah karena waktunya jauh? Asy-Syajarah Al-Mubarakah jaraknya dengan Ahmad 240 tahun. Juga nggak ada jaringan sanadnya. Makanya ketika debat ditanya sanadnya mana, ya nggak ada.
Sezaman dari mana 240 tahun? Ar-Razi itu 606, 604. Ahmad Al-Muhajir lafadznya 340. 240 tahun jaraknya. Tapi diterima. Kenapa diterima? Karena yang paling mendekati di antara yang lain. Daripada yang sebelum, daripada yang setelahnya. Ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi dekat dan jauh itu sebetulnya mana yang lebih dulu. Bukan terikat oleh jarak. Maka tidak relevan. Kalau kamu bilang, 550 tahun tenggelam tiba-tiba muncul nama. Ya sama, Hasan itu 245 tahun hilang tiba-tiba muncul nama Husain, tiba-tiba muncul nama Ali. Dari mana? Begitu ya, begitu. Apa bedanya 500 dengan 200? Kan sama-sama bicara orang yang sudah jauh entah berantah. Sudah 6 sampai 7 generasi. Lewat siapa jalurnya ya? Kan begitu ya. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.